5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Nah, di daerah manakah itu? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Di sini ada rumah betang Uluk Palin. Nah, rumah betang itu artinya adalah rumah panjang Uluk Palin. Itu terletak di Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjangnya 268 meter adik-adik, dan tingginya itu 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin ini dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran adik-adik. Nah, rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus sebagai bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, dan rumah, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang ini juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara adik-adik. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Nah, namun pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin ini terbakar adik-adik. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin ini merupakan salah satu cagar budaya yang sangat penting. Itu tadi adik-adik ya, cerita tentang rumah betang Uluk Palin yang ada di Kalimantan, yang rumahnya itu sangat panjang dan besar adik-adik, sangat tinggi juga. Nah adik-adik, bentuk rumah adat setiap suku bangsa itu menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan itu biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Nah, bagaimana dengan rumah adat di daerah kalian masing-masing adik-adik? Ceritakan kembali secara singkat peristiwa teks rumah betang Uluk Palin. Nah, di sini Kak Citra memberi contoh peristiwa yang terjadi pada teks rumah betang Uluk Palin. Yang pertama, rumah betang Uluk Palin itu terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak.
Rumah betang Uluk Palin ini berukuran panjang 268 meter dan tingginya 5-6 meter. Nah, rumah betang Uluk Palin ini dihuni lebih dari 500 jiwa atau 500 orang adik-adik yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang Uluk Palin ini merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Rumah betang Uluk Palin ini tertimpa musibah ya, kebakaran pada tanggal tadi 13 atau 14 September ya adik-adik ya. Kita lihat dulu ya. Tadi tanggal yang betul adalah tanggal 13 September. Oke. Nah, terjadi kebakaran pada tanggal 13 September tahun 2014 dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Jadi itu adalah peristiwa yang terjadi pada teks ya. Kalau secara singkat seperti itu adik-adik. Lalu adik-adik, apa sih keunikan dari rumah betang ini? Nah, yuk kita tuliskan keunikan dari rumah betang ini. Betang Uluk Palin ini yang pertama adalah dihuni lebih dari 500 jiwa atau 500 orang yang terdiri dari 1.300 kepala keluarga. Rumah betang ini memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam rumah betangnya. Lalu betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah itu untuk menghindari musuh, binatang buas ataupun banjir adik-adik. Nah, rumah betang Uluk Palin ini 3 kali berpindah lokasi ya, karena menyesuaikan dengan perubahan alur dari Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Hampir semua rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai besar yang ada di Kalimantan adik-adik ya. Lalu dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan itu sebagai pusat sekaligus bagian terpenting dari semesta kehidupan. Nah, bagi suku Dayak, rumah ini itu juga merupakan pemersatu. Rumah betang ini merupakan kekayaan budaya Indonesia. Sekarang adik-adik, bagaimana dengan keunikan dari rumah adat daerah kalian masing-masing? Misalnya Kak Citra itu kan tinggalnya di Jawa Tengah, di kota Semarang. Nah, di Jawa Tengah sendiri ya, nama rumah adatnya itu adalah joglo adik-adik. Ini adalah gambar rumah joglo. Nah, rumah joglo itu keunikannya apa? Yang pertama itu memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat penerima tamu dan ruang bagian dalam adik-adik. Lalu bentuk atapnya ini ya, itu terdiri dari 2 bidang, yaitu segitiga dan trapesium. Atap rumah joglo dibedakan menjadi 2, yaitu atap rumah joglo lambang sari dan lambang gantung. Nah, masyarakat biasanya membangun rumah joglo itu dengan gaya joglo limasan, joglo sinom, joglo jompongan, dan joglo pangrawit. Nah, bangsawan itu tinggal di bangunan joglo dengan gaya joglo semar, Nandu, joglo mangkurat, dan joglo hageng ya. Lalu tiang pada rumah joglo umumnya itu berjumlah 16. Tiang penyangga atap utama disebut dengan soko guru. Nah, tiang penyangga bagian luar itu disebut dengan soko rowo. Nah, tiang-tiang penyangga atap bagian paling luar itu setelah soko rowo disebut dengan soko emper. Itu keunikan rumah adat di wilayahnya Kak Citra. Lah, kalau keunikan rumah adat di daerah kalian masing-masing bagaimana adik-adik? Coba amati dan cari tahu apa keunikan dari rumah adat dari daerah kalian masing-masing. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Mari kita baca teks berikut ini adik-adik. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Nah, kekayaan budaya Indonesia itu karena berbagai suku bangsa yang ada adik-adik. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya seperti bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, berikut merupakan contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah.
Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi itu biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku akan menghasilkan bahasa yang beragam pula. Perhatikan contoh keragaman kata akibat adanya keragaman bahasa daerah berikut adik-adik. Contohnya di sini, kalau bahasa Indonesianya saya, bahasa Jawanya ada aku atau kulo, bahasa Sundanya ada abdi, bahasa Bataknya ada ahu, lalu bahasa Papuanya ada sa, ya sa begitu ya. Lalu di sini ada bahasa Indonesianya rumah. Kalau di bahasa Jawa kan rumah itu omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Bataknya bagas, bahasa Papuanya rumah. Coba adik-adik, kalau di daerah kalian masing-masing bahasa daerah dari kata saya dan rumah apa ya? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nah, keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa itu digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua, keragaman di Indonesia adalah rumah adat. Nah, hampir setiap suku bangsa itu mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa itu disesuaikan dengan kondisi alam. Nah, nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda adik-adik. Di sini secara cepat Kak Citra akan menyebutkan nama rumah adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Nanggro Aceh Darussalam ya, ada rumah adat Krong Bade ya, lalu ada dari Sumatera Utara itu Rumah Bolon ya. Berikutnya dari Sumatera Barat itu ada rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Lalu dari Riau atau Pekanbaru itu rumah adatnya adalah Melayu Selaso atau Jatuh Kembar ya. Nah, lalu ada juga menyebutnya rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik ya. Ini dari rumah adat Riau atau Pekanbaru. Berikutnya adalah Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini rumah adatnya ada rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar atau juga disebut dengan rumah Melayu atap 5 sepotong. Berikutnya ada di Pulau atau Provinsi Jambi. Nah, di Provinsi Jambi ini ada Rumah Panggung. Lalu di Bengkulu ini ada Rumah Rakyat atau Bumbungan 5. Berikutnya ada di Sumatera Selatan itu ada Rumah Limas. Dan di Bangka Belitung juga Rumah Limas atau juga disebut dengan Rumah Rakit. Di Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung ini ada rumah adat Nuwou Sesat. Nah, di Jawa Barat ada rumah adat yang namanya Keraton Kasepuhan Cirebon. Berikutnya di Banten itu ada rumah Baduy. Lalu di Jakarta itu ada rumah Kebaya. Di Jawa Tengah ada Padepokan Jawa Tengah atau Joglo tadi adik-adik. Di Yogyakarta ada Bangsal Kencono dan rumah Joglo. Berikutnya adik-adik, di Jawa Timur ada rumah Situbondo atau rumah Joglo juga bisa. Di Kalimantan Barat ada rumah adat Istana Kesultanan Pontianak atau rumah Panjang di Kalimantan Barat ini. Di Kalimantan Tengah itu ada rumah adatnya Rumah Betang adik-adik ya. Nah, di Kalimantan Utara ada rumah adat Bolai Tidung atau rumah Baloi ya. Selanjutnya di Kalimantan Timur ada rumah Lamin. Di Kalimantan Selatan ada rumah Banjar Bumbungan Tinggi. Berikutnya di Bali itu ada Gapura Candi Bentar. Dan di Sulawesi Utara ada rumah adatnya Rumah Pewaris dan Laikas. Di Gorontalo itu ada rumah Dulohupa atau rumah pewaris ya. Lalu di Sulawesi Tengah itu ada rumah Tambi. Rumah Tambi ini juga bisa rumah Sauraja atau rumah raja atau rumah besar adik-adik. Berikutnya di Sulawesi Barat ada rumah Mandar. Di Sulawesi Selatan ada rumah Tongkonan. Di Sulawesi Tenggara ada rumah Istana Buton. Di Nusa Tenggara Barat ada rumah Istana Sultan Sumbawa atau disebut juga Dalam Loka Samawa.
Di Nusa Tenggara Timur ada rumah Musalaki atau Sauata Musalaki Tanah. Lalu di Maluku ada rumah Bayi Leo. Di Maluku Utara ada rumah Bali Leo juga. Di Papua itu ada rumah Honai. Nah, yang terakhir di Papua Barat, nama rumah adatnya adalah rumah Honai juga. Nah, itu tadi kekayaan alam berupa rumah adat. Berikutnya adalah pakaian adat adik-adik. Nah, pakaian adat tradisional Indonesia itu merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Nah, pakaian adat di Indonesia ini memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Mari kita cari tahu sekarang adalah pakaian adatnya. Pakaian adat yang pertama dari Nanggro Aceh Darussalam namanya adalah pakaian adat Pidi atau Ele Balang. Lalu berikutnya di Provinsi Sumatera Utara ada pakaian adat Karo ya, atau disebut juga dengan Ulos. Di Sumatera Barat ada batu sangkar ya, atau baju batu sangkar. Nah, bisa disebut juga dengan Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang. Berikutnya di Riau itu ada pakaian adat Teluk Balanga dan Kebaya Labu. Itu pakaian tradisional Melayu. Berikutnya adik-adik ada di Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau ini ada pakaian adat Teluk Belanga dan Kebaya Labu. Di Sumatera Selatan ada pakaian adat Aisan Gede. Di Jambi ada pakaian adat Jambi. Di Bengkulu ada pakaian adat Bengkulu. Berikutnya di Bangka Belitung itu ada pakaian adat Aisan Gede juga, atau disebut juga dengan Pak Sian. Lalu di Lampung ada pakaian adat Tulang Bawang. Di Banten itu pakaian adatnya adalah baju pangsi adik-adik. Lalu di Jawa Barat itu pakaian adatnya adalah kebaya ya, kebaya dari Jawa Barat. Selanjutnya dari Jawa Tengah itu pakaian adatnya juga kebaya. Lalu dari Yogyakarta pakaian adatnya adalah kebaya tapi yang kasatrian adik-adik ya. Berikutnya dari Jakarta itu pakaian adatnya namanya pakaian adat Abang dan None. Di Jawa Timur ada pakaian adat pesaan adik-adik ya, pesaan ya. Lalu selanjutnya adik-adik di Kalimantan Barat itu ada pakaian adat perang. Lalu di Kalimantan Selatan ada pakaian adat Banjar atau pengantian Bagajah Gamuling Baular Lulut ya. Namanya agak panjang nih adik-adik ya. Lalu di Kalimantan Tengah itu ada pakaian adatnya seperti ini, pakaian adat perang juga adik-adik. Di Kalimantan Utara juga pakaian adatnya pakaian adat perang. Lalu di Kalimantan Timur ada pakaian adat Urang Besunung ya. Di Bali ada pakaian adatnya, maaf seperti ini ya adik-adik ya pakaian adatnya. Nah, berikutnya adik-adik di Sulawesi Utara ada Kulafi atau Donggala. Lalu di Sulawesi Tenggara ada pakaian adat Gabung Ginasamani. Selanjutnya di Gorontalo ada pakaian adat Gorontalo. Di Sulawesi Tengah ada pakaian adat Kulaf atau Donggala atau baju ngembe adik-adik. Di Sulawesi Barat ada pakaian adat Sulawesi Barat. Lalu di Sulawesi Selatan ada pakaian adat Toraja atau baju bodo namanya ya. Ini bukan mengatai orang ya adik-adik ya, ini namanya baju bodo. Selanjutnya ada Nusa Tenggara Timur, itu ada pakaian adat Sumbawa. Di Nusa Tenggara Barat, maaf, ada pakaian adat Sumbawa. Lalu Nusa Tenggara Timur ada pakaian adat NTT. Berikutnya dari Maluku, pakaian adat Maluku atau disebut dengan baju cele. Lalu dari Maluku Utara itu juga pakaian adat Maluku, itu namanya Manteren Lamo. Lalu di Papua Barat ada pakaian adat Serui.
Dan di Papua ada pakaian adat Asmat. Itu tadi ya keragaman baju daerah ya, pakaian daerah. Berikutnya ada kesenian daerahnya. Nah, kesenian daerah di wilayah Indonesia itu sangat beragam. Setiap suku bangsa itu memiliki kesenian khas yang terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang tariannya adik-adik. Yang pertama dari Nanggro Aceh Darussalam itu ada tari Seudati, lalu tari Saman Mau Sekat ya, ini tari Saman ini sangat terkenal sampai luar negeri juga. Berikutnya dari Sumatera Utara itu ada tari Tortor, ada tari Serampang 12 juga. Di Sumatera Barat itu ada tari Payung dan tari Piring. Di Riau atau Pekanbaru itu ada tari Joget Lamba ya, tari Tanda, lalu ada tari Makan Sirih juga. Berikutnya di Kepulauan Riau itu ada tari Tanda, lalu ada tari Joget Lamba. Lalu di Sumatera Selatan ada tari Putri Bekusek ya, dan tari Tanggai. Berikutnya dari Jambi ada tari Sekapur Siri, ada juga tari Selampir 8 adik-adik ya. Di Provinsi Bengkulu ada tari Bidadari, lalu ada tari Andun ya. Berikutnya dari Bangka Belitung itu ada tari Putri Bekusek ya, Bekusek ini nih adik-adik ya. Lalu ada tari Zapin dan juga ada tari Campa. Lalu dari Lampung ada tari Melinting, ada tari Jangget juga, dan tari Badana ya. Berikutnya dari Banten itu ada tari Topeng, ada tari Merak, ada tari Cokek juga. Lalu dari Jawa Barat itu ada tari Merak dan tari Jaipong. Di Provinsi Jawa Tengah ada tari Gatot Kaca Gandrung, lalu ada tari Bambang Cakil, tari Serimpi, dan tari Gambyong. Di Yogyakarta ada tari Serimpi, tari Golek Mena, lalu ada tari Bedoyo. Di Jakarta ada tari Ronggeng dan tari Yapong. Berikutnya juga ada tari Topeng dari Jakarta. Di Jawa Timur itu ada tari Remong ya, ada tari Reok Ponorogo dan tari Padang Wulan. Di Kalimantan Barat ada tari Monong, ada tari Zapin Tembung. Lalu di Kalimantan Selatan ada tari Baksa Kembang dan ada juga tari Radap Rahayu. Selanjutnya adik-adik dari Kalimantan Tengah ada tari Balean Dadas, tari Tambun dan Bungai. Di Kalimantan Utara ada namanya Kencet Ledo adik-adik ya. Di Kalimantan Timur ada tari Gong dan tari Perang. Lalu di Bali ada tari Pendet, tari Legong, tari Keca dan lain sebagainya. Di Sulawesi Utara itu ada tari Maengket dan tari Polo Palo ya. Di Sulawesi Tenggara ada tari Balumpa atau tari Buton dan ada juga tari Dinggu. Di Gorontalo ada tari Polo Palo, tari Pule Cinde, dan tari Saronde. Di Sulawesi Tengah ada tari Lumense dan tari Pule Cinde dan tari Moduai. Ya, banyak sekali ya adik-adik ya tariannya. Sulawesi Barat ada tari Kipas, ada tari Torang Batu. Lalu di Sulawesi Selatan ada tari Kipas juga dan tari Bosara. Di Nusa Tenggara Barat ada tari Mpalenggogo ya, ada juga tari Gandrung. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada tari Perang, ada tari Gareng Lameng, lalu ada tari Caci, tari Gawi. Selanjutnya adik-adik dari Maluku itu ada tari Lenso, ada tari Cakelele juga. Di Maluku Utara ada tari Lenso, tari Perang, tari Nahar Ila ya. Di Papua Barat ada tari Musyo ya, ada tari Suanggi, tari Perang Papua. Lalu yang di Papua sendiri ada tarinya sama Musyo. Nah adik-adik, itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi
dikagumi oleh negara lain adik-adik. Indonesia ini memang memiliki masyarakat yang majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Nah, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari adik-adik. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha adik-adik. Nah, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan itu bisa berupa yang menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan itu disebut dengan usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk dalam bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan itu dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas adik-adik. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman juga pada lahan yang sempit. Misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air atau vertikultur, itu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan itu contohnya ada cengkeh, ada teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan itu membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain ada sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu adik-adik ada juga loh peternakan ulat sutra. Loh, ulat kok diternakan? Iya, diambil ininya adik-adik. Hasilnya ini adalah kepompong adik-adik. Nah, kepompong ulat sutra ini dapat menghasilkan serat bahan baku untuk kain sutra, dan kainnya ini sangat mahal adik-adik karena dari ulat sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk adik-adik. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan seperti ini. Nah adik-adik, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut dengan bidang usaha ekstraktif ya. Dalam bidang usaha ekstraktif ini kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, bidang usaha ekstraktif ini yaitu contohnya berburu, lalu pertambangan dan penebangan hutan. Itu tadi adik-adik ya, macam-macam pekerjaan di bidang ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Adik-adik, coba kalian amati aktivitas di sekitar rumah kalian yang memanfaatkan sumber daya alam. Kalian bisa membuat laporannya seperti ini nih adik-adik. Contoh ya, jenis usahanya apa? Orang-orang di sekitar rumah kalian. Lalu sumber daya alam yang digunakan apa? Hasil usahanya apa dan manfaatnya apa? Contohnya kalau Kak Citra tinggal di daerah pegunungan, itu ada jenis usahanya adalah kebun sayur. Nah, sumber daya alam yang digunakan apa? Tanah pekarangan dan tumbuhan tentunya. Hasil usahanya apa? Oh, bayam, tomat, kacang panjang, lalu ada kol, ada sawi, dan lain sebagainya. Manfaatnya apa? Untuk bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Lalu jenis usaha di sekitar Kak Citra yang ada adalah pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan apa? Lahan sawah dan tumbuhan. Hasilnya apa? Berupa gabah dan beras. Manfaatnya untuk bahan pangan dan untuk dijual juga.
Kalau jenis usaha di sekitar kalian ada yang beternak, maka sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, pekarangan, dan hewan. Hasil usahanya ya bisa telur, daging, susu, kulit ya. Lalu manfaatnya apa? Ya sama, untuk bahan pangan dan untuk dijual. Lalu kalau kalian tinggal di daerah pantai, biasanya ada jenis usaha tambak udang atau bandeng. Nah, sumber daya alam yang digunakan apa? Oh, yang digunakan adalah laut dan hewan. Hasil usahanya apa? Hasil usahanya adalah udang dan bandeng. Nah, manfaatnya apa? Ya sama, untuk pangan, bahan pangan, dan untuk dijual. Lalu ada perajin atau pembuat tahu tempe. Nah, sumber daya alamnya apa? Ini tumbuhan ya adik-adik ya, bukan tumbuhan ya. Ini tumbuhan, Kak Citra salah ketik nih ya. Hasil usahanya apa? Tahu dan tempe. Manfaatnya apa? Sebagai bahan pangan dan untuk dijual. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Mungkin agak panjang sekali ya adik-adik ya, karena kita tadi kan belajar tentang budaya Indonesia. Tetapi Kak Citra berharap kalian memahami tentang budaya-budaya yang ada di daerah, khususnya di Indonesia yang sangat-sangat amat beragam. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.